Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di materi ke-37 ya, Bincang Santai Korporasi. Seri kali ini kita akan membahas tentang IPO Cinema XX1. Ya, kalau tadi saya sedikit cuplik ya. Biasanya kita dengar suara itu ya di yang suka nonton mungkin ya. Ya, itu ketika mau masuk ya, biasanya suara terdengar pintu teater telah dibuka ya. Ya, saat ini mereka juga akan membuka tentang penawaran saham ya terkait dengan rencana mereka untuk IPO. Mungkin tanggal-tanggal ini sudah masa penawarannya kalau nggak salah. Dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Dika yang akan memaparkan materi malam hari ini. Ya, sebelumnya ya teman-teman, kita juga membahas tentang IPO RAM waktu itu ya, tentang RAM, bisnis kaitannya dengan film ya, itu sangat cukup sangat ini ya, bagus karena dari sisi, kalau kita lihat dari sisi jumlah penonton itu semakin lama semakin meningkat setelah pandemi ya memang waktu pandemi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat turun drastis karena semuanya pindah ke kalau nggak salah Netflix gitu ya, itu yang lagi booming saat itu. Kemudian di layar bioskop ini sangat cukup tergerus, bahkan tutup saat itu 3 bulan pertama ya, itu tidak ada aktivitas sepertinya begitu. Coba nanti kita lihat di laporan keuangannya yang akan disajikan oleh Pak Dika. Ya, menurut kabar ini adalah hal yang sangat besar ya, penerimaan dananya jika nanti akan diperoleh itu sekitar 1,2 triliun ya kalau nggak salah. Nah, ini saya pikir ini adalah sesuatu yang luar biasa karena brand ini sudah sangat lama ya kita kenal di Indonesia ya, terutama kalau punya anak-anak kecil yang senangnya itu nonton saat sebelum pandemi itu sangat ini ya. Kalau menurut saya sangat laris sekali ya. Di samping mereka pelayanan juga ada untuk makanan minumannya, yang biasanya itu anak saya itu sukanya popcorn gitu ya. Seperti itu ya, begitulah. Ini akan membantu juga memicu untuk pendapatan mereka ya. Apalagi ini rencananya juga dianalisa itu jumlah penonton semakin lama semakin naik, kemudian juga perfilman ini juga sedang menggeliat ya, industri film film-film yang buatan seperti Marvel seperti itu akan laris manis ya, dan banyak lagi film-film Indonesia juga kita lihat artis-artis film itu juga semakin lama semakin menggeliat muncul di layar bioskop ya. Saat waktu itu ada Sang Pencerah, kemudian ada Sang Kiai dan lain sebagainya, itu juga jumlah penontonnya juga cukup signifikan. Nah, apakah bisnis ini ya Cinema XX1 ini saat nanti peluncuran saham akan naik drastis, kemudian juga terus melesat begitu, ataukah ini memang benar suatu saat ini akan ada resiko untuk
turun atau bahkan disalip oleh kompetitor yang lain begitu. Ya, kemarin kalau kita lihat itu RAM itu juga merencanakan yaitu akan membuka tempat bioskop juga di kota kedua, yaitu mungkin akan bersaing ya mungkin ya nanti ya di kota kedua. Dan kalau ini kan kita di kota-kota besar ya, kota kedua seperti Sidoarjo itu juga cukup bagus ini peminatnya, dan di kota-kota lain di Jawa Tengah, di Jawa Barat yang kota-kota itu kan juga masih banyak juga yang sangat padat penduduknya ya. Ini juga saya pikir juga mungkin akan bersaing arahnya ke sana gitu. Ya nanti kita bahas bagaimana hal ulasannya. Baik, Bapak dan Ibu semua, materi malam hari ini persembahan dari SNF Consulting ya, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan untuk membangun sistem manajemen. Kami ini mengedukasi, memberikan pembelajaran, memberikan pelatihan kepada kawan-kawan entrepreneur, para CEO, para direksi perusahaan, yang tujuannya untuk tema besar kami adalah korporatisasi ya, transformasi dari perusahaan perorangan, keluarga, kemudian dari BUMD yang atau koperasi menjadi korporasi yang besar ya, step by step, kemudian menjadi mengglobal ya, berekspansi ke berbagai negara seperti itu. Nah, di kami juga melayani kawan-kawan yang berkonsultasi ya secara manajemen bulanan begitu, dari sisi marketing, operasional, kemudian sisi finance ya, kita sparring partner dengan kawan-kawan ya entrepreneur, bagaimana mendetailkan sebuah pekerjaan marketing yang dengan target yang sudah ditentukan oleh manajemen, kita bantu, kita detailkan lebih dalam ya tim marketingnya. Dari sisi operasional kita bantu bagaimana itu mendetailkan, breakdownkan pekerjaan itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan mudah. Kemudian dari sisi leveling manajemen kita bantu klien untuk supaya ada kaderisasi, perekrutan SDM dengan baik, sistem manajemen kita bantu dengan baik. Dari sisi finance juga demikian, kita bantu untuk menyiapkan, menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar, kemudian kita bantu untuk bila ingin suatu saat ingin menerbitkan saham, kita bantu untuk mengarrangekan dengan para investor ya, seperti itu. Kita bantu tiap bulan klien. Kemudian kita juga ada kelas-kelas yang nanti Bapak dan Ibu bisa jika berminat ya nanti akan bisa mendaftar nanti di saya atau di kawan-kawan admin di grup-grup yang sudah kami sediakan ya. Kita ada grup WA dan grup Telegram, nanti bisa bertanya di situ, bisa konsultasi ringan di situ dan diskusi di grup yang kami buat. Baik, telah hadir Pak Dika ya. Beliau salah satu konsultan partner kami. Monggo saya persilakan Pak Dika untuk kita mulai. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Firman, Iman, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Suara saya cukup jelas Pak Firman. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas hari Pak. ini kita membahas ya, bincang santai korporasi. Jadi kita santai ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa memberikan masukan, bisa juga diskusi ya, namanya bincang santai. Dan bincang santai kali ini menarik ya. Jadi dulu 21, sekarang XX1 ya. Jadi IPO Cinema XX1 PT Nusantara.
Sejahtera Raya. Saya Budi Wahyu Mardika, panggilannya Pak Dika, belakang bagian finance dan cost analysis. Saya lanjut saja. Bapak Ibu, ini lagi tayang nih Bapak Ibu. Jadi pintu bioskop telah dibuka ya. Jadi saat ini ada film-film yang menarik. Apakah sudah nonton? Ada Transformers, ada The Flash, Hidden Strike, dan yang terakhir Mission Impossible. Sebelumnya saya juga nonton Fast Furious ya, dan juga ada Buya Hamka. Jadi banyak nih yang film-film bagus yang saat ini. Dan Cinema XX1 ini ya, apa sih ininya bisnisnya ya? Bisnisnya bioskop paling utama ya. Terus yang kedua food and beverage yang makanan dan minuman, dan juga iklan pada saat bioskop itu ditampilkan. Ada digital platform ya, mtix, tix.id, dan juga bisa tempatnya digunakan untuk acara. Nah, Cinema XX1 ini jejaring bioskop terbesar di Indonesia, dan pangsa pasarnya rata-rata di atas 57%. Ada yang 69%, ada yang 60%. Ini tergantung dari tiernya. Jadi ada tiga tipe bioskop yang dibuat oleh XX1. Dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota. Ini luar biasa, cukup besar ya, dan ini adalah termasuk pemimpin pasarnya untuk bioskop. Kode emiten yang saat ini ditawarkan namanya CNMA kodenya, dan Bapak Ibu mulai minggu ini sudah bisa dapat tawaran ya, bisa mengikuti untuk IPO. Saya lanjutkan lagi. Rupanya Cinema XX1 ini sudah lama ya Bapak Ibu, sudah lebih dari 30 tahun. Dan mulainya 1987, Studio 21 itu. The first modern multiplex in Indonesia dibuka. Walaupun sebetulnya kalau di akta ya, itu menggunakan yang 1988. Seperti itu. Dan namanya bukan PT yang sekarang ini ya. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Dan ini perkembangannya dari 2002, 2004, 2006 ya. Jadi 2004 ada introduce Cinema XX1 ya. Ini brand for the first time. 2006, 2012 jadi open the first commercial digital IMAX theater in Indonesia. Ada 2018 itu Cinema XX1 sudah terbuka atau dibuka dari 1.000 layar ya. Dan sampai saat ini. Nah, ini yang menarik ya, walaupun operasinya di Indonesia, tetapi visinya itu, our vision to be the best cinema chain in the world. Jadi, visinya itu gambaran akhir yang ingin diraih oleh perusahaan ini itu dunia. Jadi, bukan hanya Indonesia. Dan ini the pride of Indonesia, dan ini merupakan kebanggaan Indonesia. Jadi, walaupun sekarang ini masih beroperasi ya, dengan IPO nantinya, ya, visinya bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Uncompromised quality, jadi kualitasnya yang tidak ada kompromi, lebih baik selamanya, dan sebagainya. Ini misinya. Dan entertainment hiburan yang luar biasa. Saya lanjut lagi. Dari segi penerimaan dari pengakuan atau penganugerahan award ya. Ini banyak sekali, mulai dari tahun 2017 mulai Brand of the Year ya, Better Brand Service, Millennial Top Brand Awards, Brand of the Year juga, terus Brand of the Year lagi 2018, Top Publisher Award, Asia Corporate Excellence and Sustainability ya, Awards,
dan terakhir Jakarta Tourism Award ini tahun 2022. Begitu banyak penghargaan yang telah diberikan oleh perusahaan ini, yaitu Cinema XX1. Dan ini adalah Board of Director dan Board of Commissaries ya, yang dipublish. Memang XX1 ini ketika go public ini baru mempublish ya laporan keuangannya, dan laporan keuangannya tidak banyak yang bisa kita telusuri sampai awal berdiri, tidak. Itu terakhir kita dapatkan hanya sampai tahun 2009. Nah, di prospektus anak perusahaan, mulai dari PT Gading Adi Purnama sampai PT Sekar Saridan. Jadi ada 11 anak perusahaan yang ada di bawahnya. Mulai dari penyediaan makanan dan minuman ya, ada beberapa itu. Ada platform tiket online dan sebagainya. Intinya untuk pendukung bisnis utamanya. Dan ini struktur organisasi yang ada di perusahaan ini. Oke, sekarang kita ingin membahas tentang IPO-nya ya Bapak Ibu ya. Ini perseroan ini berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1988. Memang mulainya kalau di website 87 ya Bapak Ibu. Nah, namanya bukan seperti sekarang ini ya, tapi namanya adalah PT Subetra Nusantara. Kalau sekarang ini tahun 98 menggunakan nama sekarang, PT Nusantara Sejahtera Raya. Pada saat awal nilai nominalnya 1 juta per saham, ada 120 saham. 120 juta jadi nilai nominalnya. 35 tahun kemudian, sekarang ya, jumlah nilai nominalnya itu dari total jumlah saham 83 miliar sekian ya, nilai nominal per sahamnya 8 rupiah. Jadi totalnya 666 miliar. Nah, ini saya sudah menghitung ya secara kasaran saja, 120 juta menjadi 666 miliar ya. Sekian, itu kalau dibagi 35 tahun, rata-rata per tahun pertumbuhannya cukup baik ya, bahkan besar ya, 158%, 0,75% per tahun. Dan ini perhitungannya sudah di dalamnya ada pandemi 2 tahun kemarin. Dan tahun ini atau sekarang ini lagi melakukan IPO dengan mengeluarkan saham baru ya, jumlah saham barunya 8,3 miliar sekian. Dan dari nilai nominal 8 rupiah ini dijualnya pada saat IPO itu 270. Jadi kalau 270 dibagi 8 sekitar 33 kalinya. Ini mahal atau tidak ya? Namanya prospektus nanti akan saya jelaskan di kemudian ya, 33 kali. Jadi harga di nilai nominalnya di laporan keuangan 8, dijualnya 270. Dan IPO Cinema XX1 ini berpotensi meraih dana kalau harganya 270 ya. Ini range ya antara 270 sampai 288. Ini bisa meraih 2,254 triliun. Jadi 270, perhitungannya adalah 270 rupiah sampai 288 rupiah ini dikalikan jumlah saham yang akan dilempar ke pasar, 10%-nya, yaitu 8,3 miliar sekian. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini bisa buat benchmark ke perusahaan kita nih ya. Ini apakah perusahaan kita bisa pertumbuhannya per tahunnya seperti Cinema XX1 ini gitu ya. 158% ya, luar biasa. Berikutnya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini ada menarik ya, terutama saya akan lingkari yang di pandemi ya, tahun 2020 sampai 2021. Di bagian laba ruginya, minus Bapak Ibu, 584 miliar di tahun 2020 dan 2021, minus 354 miliar.
Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di bagian jumlah bioskop sama jumlah layarnya. Nah, ini tidak terjadi pengurangan atau penutupan bioskop maupun layar. Malah Cinema XX1 ini malah menambah dari bioskopnya 219 menjadi 222, dari 1195 menjadi 1206. Jadi dari masa pandemi ini perseroan itu bisa meningkatkan jumlah bioskop dan jumlah layarnya 1,34%, seperti itu. Padahal terjadi kerugian. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Ekuitasnya minus 3,89%. Nah, ini memang turunnya ini wajar ya, karena terjadi kerugian, sehingga ekuitasnya turun dari 4 menjadi 3,9. Nah, asetnya naik ya dalam kondisi pandemi kemarin, naik tuh 2020-2021 dari 6,7 ya. Maaf, dari 6,014 menjadi 6,417. Naik 6,71%. Tapi konsekuensinya adalah, nah ini liabilitasnya, hutangnya naik. Jadi dalam kondisi pandemi, pertumbuhan tetap dilakukan oleh perseroan, walaupun konsekuensi logisnya harus berhutang. Ya. Jadi ada hutang yang naik dari 1,896 menjadi 2,461, 29,74%. Gitu. Kalau lihat dari yang tahun sekarang, NPM itu net profit margin-nya sekarang ini kan dapat untung 505 miliar nih Bapak Ibu ya. Tapi kalau ini kita bicara tentang prospektus ya. Kalau misalnya bisa kembali ke tahun 2019, ini peluangnya besar untuk bisa, tadi kan 33 kalinya ya. Wah, ini besar sekali ya. Tetapi kalau ini labanya bisa kembali 3 kali lipat ke 2019, ini menurut saya luar biasa. Seperti itu. Suara saya terdengar? Terdengar Pak, masuk Pak suaranya. Nah, berikutnya juga dari segi pendapatan ya, Bapak Ibu, pendapatan. Jadi pendapatan ini tahun 2022 ini memang 4,4 triliun, tapi 2019 itu bisa 6,89 triliun. Jadi sedangkan labanya sekarang 505, tahun 2019 bisa 1,27. Makanya Cinema XX1 ini berani apa ya, menjual tinggi ya, nilai nominal 8 menjadi 270. Karena namanya prospektus kan menjual prospek gitu ya, Pak. Seperti itu. ROA-nya 7,8. Nah, ini lihat dari price-nya ya. Jadi price-nya 270 ya. Earning-nya saat ini memang kecil ya. Hanya 6 per saham. Ya. Ini dihitung dari mana? Dari 505 miliar laba yang tahun 2022 dibagi dengan jumlah lembar saham 83 miliar. Nah, ini memang masih tinggi nih, 45. Jadi kalau misalnya kita investasi ya baru 45 kalinya itu atau 45 tahun baru bisa balik. Tapi kalau ininya ya bisa naik menjadi 3 kali lipat ya, ini hanya sekitar range sekitar 20-an. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, prospeknya ini cukup tinggi ya Bapak Ibu. Jadi memang di pandemik itu turunnya luar biasa dari 52 juta orang yang nonton, tahun 2020 tinggal 13, dan tahun 2021 tinggal 5 juta, tapi 2022 ini sudah mulai balik 53 juta. Seperti itu. Dan yang patut membanggakan ya, dari proporsi 61% itu penontonnya penonton film produksi Indonesia. Gitu ya. Dan yang kemarin yang terlaris itu ya itu tahun 2022 KKN Desa Penari itu sampai 9,2 juta penonton. Dan yang kedua yang Indonesia itu tahun 2022 itu 2,8 juta ngeri-ngeri sedap. Itu berarti tidak hanya film luar negeri, film dalam negeri itu juga banyak yang sudah banyak peminatnya juga. Walaupun peminatnya memang lebih ke arah horor ya.
atau komedi seperti itu. Saya lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, tapi perlu patut dipahami bahwa Cinema XS1 ini tidak hanya sendiri ya, tapi juga sekarang ini banyak lawannya. Ada CGV ya, dari PT Gerahaya Layar Prima atau Blitz. Saat ini punya 71 bioskop dengan total 408 layar. Nah, pesaingnya Cinema XX1 itu atau TW21 dulu ya. Sekarang juga ada namanya Cinepolis. Itu punya 60 bioskop yang tersebar di berbagai lokasi dengan total sekitar 289. Ya, Cinepolis ya. Berikutnya ada Flix, punya Agung Sedayu Retail ya. Ini ada 4 lokasi di Jakarta dengan total 25 layar. Begitupun juga yang kemarin yang kita bahas tuh RAM ya, PT Tripar Multivision Plus itu juga mengoperasikan Platinum Cineplex ya di 11 lokasi dengan total sekitar 36 layar. Jadi tidak hanya pemain sendirian bioskop ya 21, tapi ada pesaing lainnya. Makanya market share-nya sekarang sekitar 60-70%. Sedangkan 30%-nya adalah dari pesaing. Seperti itu. Tapi kalau dari segi brand memang kuat 21 ini atau XS1 ini. Bapak Ibu, hasil dari IPO ya yang dijelaskan pada saat prospektus ya, sekitar 65% ini digunakan oleh persorean untuk pendanaan pengembangan ekspansi jejaring. Jadi dana sekitar 2,4 triliun ya, itu 1,5 sekian triliunnya ini untuk pengembangan dan ekspansi jaringan. Sekitar 20% itu sekitar 480 miliar itu untuk pembayaran atas sebagian pinjaman dari bank. Ya, mungkin dari yang kemarin yang pada saat pandemi ya melakukan ekspansi tentu saja dengan pendapatan yang tidak seberapa ya karena penurunan jumlah penonton, tapi melakukan ekspansi konsekuensinya hutangnya naik dan hutangnya itu harus diturunkan ya caranya ya kita ada sekian atau 20% dari di prospektus uangnya nantinya akan dibuatkan pembayaran atas bagian pinjaman. Dan 15%-nya 360 miliar itu untuk modal kerja. Itu penjelasannya di prospektus. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini di corporate life cycle-nya SNF Consulting. Mulai dari berdiri, terus rugi, perusahaan ya ketika awal-awal, gimana caranya untuk bisa break even point ya, itu yang harus dilakukan perusahaan. Nah, ketika sudah mampu break even point, mendapatkan laba. Nah, laba ini di persimpangan jalan, kadang ada yang mindset-nya tidak, laba itu bukan dikembalikan ke perusahaan agar lebih besar untuk ekspansi, tapi kadang pemilik itu diambil sendiri ya, sehingga jalan di tempat, sehingga ini di persimpangan jalan. Tapi kalau misalnya laba ini untuk perusahaan dan menemukan revenue driver ya, menemukan alat ungkit untuk bisa mendapatkan pendapatan dan profitnya, misalnya drivernya tuh pemicunya apa yang harus kita cari agar bisa ekspansi lebih cepat. Nah, ini untuk CNMA ini atau Cinema XX1 ini, dia sudah menemukan tiga nanti tahun depan pasti akan meningkat kembali. Itu rencananya buat ekspansi yang paling besar, itu 65%. Dan sekarang ini berada di poin 6, sudah mulai scale up, sudah melakukan korporatisasi. Investasinya 5 kali laba. Nah, Bapak Ibu tadi sudah melihat bahwa labanya tahun ini Cinema XX1 itu 505 miliar. Tetapi agio saham yang kalau seandainya nanti ini IPO-nya berhasil, terjual penuh dengan harga 270 ya,
sampai 288 bisa mendapatkan sampai 2,4 triliun. Berarti hampir 5 kali lipatnya. Ini udah luar biasa scale up. Jadi tahapan corporate life cycle-nya SNF Consulting ya, Sinema ini sudah masuk ke poin ke-6 seperti itu. Oke, kesimpulannya apa untuk pembahasan, untuk awalan ya, awalan pembuka diskusi kita, karena namanya bincang santai korporasi ya bukan webinar yang dari pembicara ya, ini namanya diskusi ya, lebih banyak diskusinya daripada penjelasannya. Kesimpulannya, PT Nusantara Sejahtera Raya ini beroperasi dengan core bisnis utamanya adalah bioskop ya. Lebih dari 1.200 layar. Dan CNMA ini sudah menemukan RPD-nya, yaitu ya jumlah bioskop dan juga layar yang ditampilkan. Terus berikutnya, korporatisasi PT Nusantara Sejahtera Raya ini berada pada tahap ke-6 dalam siklusnya life cycle-nya corporate. Tadi sudah dijelaskan. Tujuan utama dari IPO CNMA ya, yaitu pertama yang diutamakan adalah pengembangan dan ekspansi jejaring. Ini 65%. Terus memenuhi modal kerja 15% serta membayar sebagian pinjaman 20%. Kinerja keuangan yang bagus ditunjukkan ya saat ini dengan naiknya penjualan dan tentu saja sudah positif 505 miliar. Bandingkan tahun 2021 yang masih minus 354 dan tahun 2020 itu minusnya 584 miliar. Kalau seandainya tahun 2023 ini sama dengan 2019 saja, berarti luar biasa kenaikannya ya 3 kali lipat dari tahun ini ya, labanya. Dan itu bisa saja terjadi karena 2019 itu tentu saja pertumbuhan penduduknya dengan saat ini lebih tinggi sekarang daripada 2009. Jadi target paling nggak sama dengan 2019 mungkin bisa tercapai. Maka dari itu ya namanya prospektus ini bicara tentang gambaran ke depannya gitu. Makanya menjual prospek. Dari sekarang 505 ya dengan harapan ya bisa meraih paling nggak sama dengan yang 2019. Jumlah nilai nominal saham CNMA itu 83 miliar ya, 83.345 miliar kali 8 itu 666. Sedangkan market cap-nya ya setelah IPO ini 83 sekian jumlah lembar sahamnya dikalikan 270 menjadi 22,5 triliun. Jadi kenaikannya luar biasa ya, dengan harga pasar saat ini. Intangible adalah selisih antara book value dengan market value-nya. Agio saham dari IPO yang 10% ini kali 8,3 juta lembar saham bisa didapatkan 2,18 triliun kalau misalnya 270. Sedangkan kalau yang 288 bisa 2,4 triliun. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, ini hanya informasi berkaitan tentang kegiatan atau pelatihan yang dilakukan SNF Consulting di Jakarta ya. Ada digital marketing korporat, ada korporatisasi, ada CEO direksi komisaris, dan ada yang terakhir revenue dan profit driver. Jadi bagi perusahaan yang belum bisa menemukan apa sih RPD-nya ya, nah kita nanti akan menganalisis, mencari apa yang bisa dilakukan perusahaan biar lebih cepat ekspansinya. Mungkin seperti itu awalan diskusi biar lebih diskusinya lebih mantap ya, sehingga butuh ada informasi berkaitan tentang IPO-nya Sinema XX1. Mungkin itu Pak Firman, saya kembalikan lagi ke host. Baik, terima kasih Pak Dika atas pemaparannya. Ya, kalau kita lihat tadi ya, bahwa di tahun 2020 dan 2021 itu sangat-sangat rugi ya Pak Dika. Itu bisa dikatakan ini rencana IPO ini adalah istilahnya balas dendam gitu Pak ya Dika ya. Balas dendam untuk meraup keuntungan di kerugian di tahun-tahun sebelumnya. Saya dikatakan begitu, benar nggak Pak Dika kayak gitu?
Saya kira nggak kayak gitu. Ini momen aja, hanya momen. Jadi momen positif ini, dengan momen positif ini, 555 miliar itu laba di 2002, sudah terbukti bahwa dengan berakhirnya pandemi, ini bisnis masih bagus gitu ya, dan menghasilkan laba ya. Dan ke depannya 2023 ini diharapkan juga bisa balik di tahun 2019 yang bisa mendapatkan laba 1,6 triliunan gitu. Jadi ya pas kiranya memang ya dijual mahal gitu. Dijual mahal pada saat ini. Harapannya paling nggak bisa sama dengan 2019, bahkan bisa tumbuh. Karena pertumbuhan penduduknya kan dari 2019 sampai sekarang kan otomatis tumbuh ya. Otomatis banyak yang nonton yang juga, saya kira gitu. Saya aja gini, kalau misalnya nih ya 53 juta penonton bioskop ya. Kalau misalnya penduduk Indonesia 250 juta, berarti kan 1/5 ya. Jadi Ya. 1 dari 5 orang Indonesia itu nonton bioskop 1 kali paling nggak setahun ya. Nah, saya aja udah nonton 2 kali ya. Kemarin Fast Furious sama Buya Hamka. Jadi nggak tahu nih Transformers atau apa Mission Impossible mau nonton bareng lagi kan saya juga nggak tahu. Jadi ini kemungkinan banyak perubahan gaya hidup yang bisa apa ya, bisa menarik. Saya nggak tahu ya, namanya perusahaan itu kan persepsi investor ya, tergantung kembali ke investornya masing-masing. Mungkin itu Pak Firman. Ya, baik. Kita baca dulu ya. Ini ada komentar dari Pak Budi Sulaksono ya. Saya bacakan. Sebuah informasi prospektus berisi mengenai profil perusahaan, biografi manajemen, laporan keuangan, ya, kemudian dan risiko. Prospektus diajukan kepada investor potensial tidak hanya untuk penawaran saham, tapi juga instrumen investasi seperti obligasi dan reksadana. Ya, menurut Pak Dika, gimana itu tanggapannya tentang obligasi dan reksadana? Ya, sebetulnya kalau di pasar modal kan memang yang dijual bukan hanya saham ya, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Tapi khusus yang saat ini yang dibahas, memang kita bicara tentang IPO-nya, gitu ya, bicara tentang sahamnya. Mungkin itu Pak, dan ini penjelasan yang yang tadi dituliskan benar ya. Jadi informasi prospektus itu lengkap ya, di situ ada profil, ada biografi manajemen, ada laporan keuangan, ada tujuan investasi, untuk apa uangnya nanti, resiko dan mitigasi dan sebagainya ada di sana. Seperti itu. Mungkin masalah instrumen investasinya untuk pasar modal seperti itu, untuk kasus kali ini kita fokusnya di saham. Mungkin itu Pak Firman. Ya, baik. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan materi malam hari ini ataupun punya pendapat lain yang tentang materi malam ini, monggo kita persilakan. Mungkin ada yang mau Menambahkan juga boleh Pak Firman, monggo silakan. Mungkin orang dalam gitu. Kita kan nggak ngerti. Kemarin pas Garuda kan ada orang dalam itu juga. Iya. Ya mungkin itu. Silakan Bapak dan Ibu. Ada Pak Edi, ada Pak Hasrul, ada Pak Erson, ya. Ada ya, ini ada kawan-kawan juga dari yang biasanya menggeluti di bidang investasi ya, investor mungkin punya pendapat yang berbeda, silakan Kang, silakan. Ya Pak Dika, kalau tadi saya lihat ya, apa namanya, ada pinjaman utang gitu ya, itu ketika pandemi menariknya kok mereka malah menambah jumlah layar bioskop lagi tuh Pak, dengan cara berutang ya. Itu gimana Pak Dika? Silakan. Ya mungkin gini ya, Pak Firman, kan pandemi itu kan kita tidak tahu ya terjadi atau tidak gitu ya. Memang sesuatu hal yang tiba-tiba ya. Tetapi mungkin rencana jangka panjangnya dari Cinema XS1 ini memang pertambahannya sudah direncanakan. Mungkin seperti itu. Karena bicara tentang investasi kan mengikuti dari mall-mall yang ada juga gitu ya. Seperti itu. Mungkin ya dari manajemen ya berani aja, mungkin pandemi hanya 1 tahun kok, nggak sampai, rupanya sampai 2 tahun gitu ya.
Nah, itu resiko yang harus diambil ya, akhirnya terjadi hutang seperti itu. Dan untuk tadi ini ada pertanyaan nih, Pak Ainul Yakin ya, untuk 11 anak perusahaan tadi 100% modalnya dari Access One. Di situ ada penjelasannya, Pak. Ada yang 70%, ada yang 99,99%, ada yang 50%, ada yang 60%. Jadi dari setiap perusahaan beda-beda memegang sahamnya. Tapi yang jelas di atas 50%. Kenapa? Paling nggak minimal 50%. Nah, itu bisa dikonsolidasikan. Sedangkan kalau kurang dari 50, tidak bisa atau tidak bisa dianggap sebagai anak perusahaan. Mungkin itu Pak Firman. Apa lagi nih pertanyaan nih? Saya tertarik dengan manajemen SDM di 21 ya. Bagaimana rencana pengembangan SDM terkait dengan kerjasama perguruan tinggi di Indonesia? Nah ini masalah di prospektus ini. Untuk SDM itu memang ini Pak, apa namanya, proses pengembangan memang sekarang ini kan ada Merdeka Belajar, bisa aja mahasiswa kita MOU dengan Cinema ya, Cinema Access One, terus bisa magang di sana ya. Ya bisa saja nanti ketika misalnya bagus kerjanya di sana sebagai rekrutmen. Mungkin itu sih kerjasama dengan perguruan tinggi itu memang tergantung dari manajemen ya. Apakah saya kurang paham apakah ini perusahaan entertainment itu apakah harus dari perguruan tinggi yang pariwisata atau saya kira karena ini multi profesi ya, saya kira tidak hanya di pariwisata atau entertainment, tapi untuk manajemen dan lain sebagainya juga ada. Ada nggak perubahan modal setelah IPO? Ya tentu saja proporsi persennya saja ya Pak. Nah ini untuk yang pemegang saham sebelumnya tidak menjual tetapi mengeluarkan saham baru ya, saham baru. Mungkin itu Pak Firman. Oke, ya silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang mau secara live komentar, saya persilakan. Daripada capek nulis, monggo silakan. Atau ada Pak Iman ini, mungkin perspektif dari Pak Iman berbeda ini. Pak Iman anu Pak Iman nggak? di perjalanan gitu ya, saya dengar Oh kan. siap. Iya. Baik. Monggo Bapak Ibu. Ya, kalau tadi kita lihat ada kompetitor Pak Dika, kemudian pertumbuhan penonton juga naik. Nah, apakah ini ada resiko di kemudian hari Pak Dika? Apakah nantinya itu dengan jumlah penonton dikhawatirkan juga akan menurun, kemudian juga pesaing juga akan mengikuti dari pertumbuhan dari X1, kemudian apakah juga nanti perkembangannya perusahaan ini akan ekspansi ke negara lain, membuka layar bioskop di tempat lain, itu bagaimana Pak pendapatnya jenengan? Ya ini kan sebetulnya ya bisnis di Indonesia kan kayak gitu ya, pengen menguasai hulu sampai hilir gitu. Jadi kayak misalnya Lipo Group bikin mall, nggak rela itu bioskopnya diambil sama Cinema XX1, pasti bikin yang lainnya gitu ya. Begitupun juga Agung Sedayu ya, begitu dengan RAM dan sebagainya. Ya oleh karena itu memang XX1 ini ya visinya sudah berubah, jadi bukan di Indonesia, jadi di seluruh dunia atau di dunia ya. Dan sebagai kebanggaan Indonesia, bisa saja kemudian hari ya, saya yakin namanya kalau sudah visinya itu dunia, otomatis juga tidak hanya di Indonesia. Seperti itu Pak Firman. Karena tentu saja akan tergerus terus ini. Sekarang 60-70% market share-nya masih dipegang ya. Tapi ketika lawan-lawannya ya, jadi CGV, ya, Cineplex, dan sebagainya, itu melakukan ekspansi juga, otomatis juga akan tergerus. Ya. Kalau pertumbuhan penontonnya bagaimana? Saya kira cukup baik ya. Maksudnya ini tergantung dari gaya hidup ya. Kalau gaya hidupnya banyak yang suka menonton di bioskop, nanti pasti akan bagus. Tapi kalau misalnya sudah berubah arahnya, mungkin lebih suka dinonton di internet seperti Netflix atau video, otomatis
apa namanya akan menurun. Tapi video maupun Cineplex itu Netflix itu kan tidak yang terbaru ya Pak Firman ya. Jadi film-film bioskop yang mungkin sudah jalan udah mungkin setahun baru ditampilkan di Netflix atau di video dan sebagainya, tidak yang baru-baru. Yang baru-baru mesti lewat bioskop. Mungkin itu Pak. Baik. Ya, yang lainnya. Halo, Pemirsa malam halo hari Pak ini. Firman. Wala, Pak Asrul. Silakan, Pak Asrul. Iya, Pak. Tadi saya tanya di grup, di chat tadi terkait modal, Pak. Ya. Nah, terus terang saya memang masih awam juga ya. Mungkin dari SNF kan sudah pengalaman lah meng-IPO-kan beberapa perusahaan. Ini kan misalnya saya penasaran Pak, itu dari terkait modal saham gitu ya di ekuitas. Sebelum di IPO kan katakanlah modal saham yang ada kan 1 juta gitu Pak ya. Ketika di IPO itu bagaimana Pak perubahan yang di modal saham itu di neraca itu begitu maksud saya. Bisa dijelaskan secara teknis Pak? Iya, bisa langsung dijawab Pak. Silakan, Pak Dika. Ya memang proses IPO itu panjang ya Pak Hasrul, jadi perlu ada valuasi ya. Jadi ada valuasi dari aset ya. Nanti dari valuasi itu juga dihitungnya tidak hanya dari aset, tetapi dari intangible asetnya juga. Dari nilai brand dan sebagainya. Dan kita yakinnya mau jual berapa. Karena bicara tentang harga itu tergantung dari persepsi investor. Seperti itu. Oleh karena itu, prospektus itu memang dibuat menarik. Ya. Dibuat menarik, dibuat gambaran yang kedepannya itu akan meningkat, dan juga tentu saja yang paling terpenting adalah mau diapakan uang tersebut ya. Tadi sudah dijelaskan 25% untuk ekspansi, ini menarik ya. Jadi jangan sampai bayar hutangnya yang besar. Ya, ini 20% yang untuk bayar hutang dan 15% untuk modal kerja. Pertama itu. Terus yang kedua, bicara tentang IPO ya, ataupun jual saham. Jual saham itu mengeluarkan saham itu tidak hanya bersifat terbuka. Yang tertutup juga bisa mengeluarkan saham. Private replacement juga bisa. Tapi yang harus dipahami mekanismenya ada 2 ya. Ada yang jual saham, ada yang mengeluarkan saham baru. Nah, untuk yang Cineplex ini pemegang saham lama tidak menjual sahamnya, tetapi sepakat untuk menjual 8,3 sekian miliar saham baru, yang itu setara dengan 10% dari total saham yang nantinya beredar. Mungkin itu Pak penjelasannya. Ya. Jadi yang dibuka hanya 10% aja itu Pak ya. Jadi untuk perubahan akuntansinya mungkin di penambahan itu tadi yang di masyarakat gitu ya Pak Dika kan ya. Ya, jadi sahamnya bertambah ya untuk masyarakat. Dan satu lagi, tidak hanya masyarakat juga, ini juga rupanya manajemen pengen melakukan ESA juga. Maksudnya apa? Employee-nya, karyawannya juga diberikan hak untuk bisa mendapatkan saham tersebut, ya, walaupun tidak banyak. 0,13% kalau nggak salah, atau nggak nyampe 1%. Mungkin itu Pak Hasrul ya, sekilas saja Pak. Kalau detailnya panjang Pak. Ya, saya kembalikan ke Pak Firman. Ya, baik. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. Silakan. See you on your next trip. Oh, Saya oke. kira Boleh bunyinya jadi kalau mau tadi ya dicontohkan kalau buka itu pintu teater saya pikir tadi suaranya. halo. Ya, silakan. Kalau tadi dicontohkan misalnya semula suara saya terdengar belum ini? Dengar Pak, dengar. Dengar Pak. Saya dicontohkan kalau misalnya semula sahamnya terdiri dari 1 juta lembar misalnya gitu ya.
Kemudian IPO. IPO itu kan menerbitkan saham baru. Ya tentu kemudian setelah itu sahamnya akan bertambah sesuai dengan berapa yang diterbitkan pada saat IPO itu. Nah, tapi begini, misalnya tadi katakanlah semula 1 juta, kemudian menjadi 1.100.000, itu berarti kan yang diterbitkan ini 100, semua 1 juta lembar jadi 1.100.000 lembar, makanya diterbitkan 100.000. Nah, 100.000 itu ada 2 hal. Yang pertama ada yang namanya par value. Itu adalah harga nominal yang nanti dicatat sebagai modal store. Tapi saat IPO menjualnya pasti di atas modal store. Jadi misalnya sudah store-nya 1 lembar itu Rp10, dijual kalau misalnya tadi kan 100.000 lembar, kalau 1 lembar itu 10, maka nanti modal store-nya akan bertambah sebesar 10 kali 100.000. Nah, tapi yang dibayar oleh investor baru itu nanti tidak hanya sebesar nilai nominal alias par value, yang dibayar tentu jauh di atas itu. Nah, selisihnya itu nanti akan dibukukan di neraca sebagai tambahan modal di store. Jadi saya ulang contohnya, misalnya semula 1 juta lembar, atau jangan 1 juta, supaya gampang ya. Semula 1.000 lembar, masing-masing harganya 10. Itu kan berarti modal store-nya adalah 10 kali 1.000, jadi 10.000 rupiah. Kemudian katakanlah menerbitkan 100 lembar, maka setelah IPO jumlah lembar sahamnya akan menjadi 1.100. Nah, 100 lembar ini nilai nominalnya sama dengan yang tadi, 10 rupiah. Nah, tapi yang dibayar oleh investor tidak 10, pasti di atas itu. Misalnya yang dibayar adalah katakanlah 30. Nah, maka nanti modal store perusahaan akan menjadi 1.100 kali 10, yaitu 1.100 kali 10 itu sama dengan 10, apa itu, 11.000. Kemudian masih ada tambahan, yaitu selisih antara yang tercatat secara nominal dengan harga pasar. Jadi katakanlah 1 lembar itu laku 30, maka nanti ada 20 kali 100, 200. Jadi nanti total modal store-nya akan menjadi 11.000, tapi ada tambahan modal di store sebesar 100 dikalikan 20. Begitu tambahan saya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi. Oke, terima kasih Pak Iman. Baik, Pak Iman. Terus Pak, saya lihat di laporan keuangan ini kan, satu kan ada 75.000 itu ya, 75.000. Pas di 2022 kok malah naik besar. Pak Hasrul, suaranya putus-putus, Pak. Halo. Ya, Putus-putus Pak Firman ya? ya putus-putus. Oh, jaringan kayaknya Pak, dari keluar masuk loh. Oke. Kurang jelas ya jaringannya. Ya. Udah jelas ini. Ya, ini sudah tadi. Sudah. Silakan. Ya, kalau kita lihat di prospektusnya ini kan, prospektusnya CNMA di tahun 2019 sampai di 2021 kan modal saham itu 75.010 ya, dalam jutaan rupiah gitu. Mungkin ditampilkan Pak Dika yang tadi. Bagian yang Kelihatan ya 2019 sampai 2021. dan prospektusnya mungkin Pak Dika. Di ekuitasnya. Benar tadi. Kenapa Pak Firman? Yang tadi menyebutkan yang 75.
Oh, ini ekuitas ini. Ini Pak. Ini Pak. Modal sahamnya, Pak. Ekuitas yang ini kecuali ya. Oh, ini dah. 75% ini tadi dah. Nah, tadi. Ini Pak Dika dibesarkan coba. Ya itu. Nah, coba. Ini 75 ini Pak. Maksudnya PT Subentra 75%. Benar ini ya. Yang dimaksud. Iya, 75 kan? 9%. Terus maksudnya? Mana Pak 75? 75 miliar itu loh, Pak. Modal saham. Kan ini Pak, ini Pak, tahun 88 Pak. Jadi ini melakukan valuasi hasil terakhirnya ini. Jadi maksud saya perubahan ini akan dilakukan adjustment dengan valuasi yang dilakukan. Kalau perubahannya dari 88 sampai 2022 seperti apa, itu laporan keuangannya di prospektus tidak menampilkan itu. Jadi kita tidak bisa melihat perubahan di aktanya berapa kali gitu, itu tidak ada. Mungkin Pak Iman bisa menjelaskan Pak tambahannya Pak. Soalnya 2021 ke 2022 itu besar sekali perubahannya. Coba ditampilkan yang dimaksud yang mana? Saya harus melihat dulu. Yang mana Pak? Soalnya di sini hanya 2022 saat IPO prospektus dan yang terakhir ini tahun 88. Jadi saya cuma ingin menjelaskan bahwa ini akta saat berdiri dan ini sekarang nilainya yang sudah divaluasi dan ketika mau prospektus IPO kayak gitu. Jadi untuk perubahan jumlah saham sampai dengan ada 3 pemegang saham ya itu tidak bisa kita lihat. Ya, kalau misalnya 75 mungkin bisa ini jadi menjadi private placement sehingga sudah berubah ke yang itu yang baru ini sudah menjadi ada apa PT Adi Pratama itu kan ya. Dan perusahaannya itu juga berubah gitu ya. Dari PT Subentra menjadi PT Harkat Jaya. Jadi ini nggak bisa di apple to apple. Mungkin itu Pak Firman. Ya, baik. Mohon maaf Pak Asrul, saya cut dulu ya karena ada lagi yang bertanya. Kita juga terbatas waktunya. Saya beralih ke ini ada yang angkat tangan dengan Bu Oli Sandria. Benar ya Bu Oli? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau saya jelas ya Pak ya? Jelas Bu, silakan Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Woli dari Pekanbaru. Mohon maaf kalau sebelumnya tadi saya nggak terlalu jelas di perjalanan mendengar, mana tahu yang saya tanyakan itu sudah terjawab. Saya ingin mengulang pertanyaan ini. Kalau misalnya kita menghitung valuasi itu yang tepat itu seperti apa ya? Itu yang ingin saya tanyakan malam ini. Terima kasih. Oke, menghitung valuasi. Kalau menghitung valuasi itu kalau dipelajari ada buku dari McKinsey itu tentang corporate valuation. Bukunya ada setebalnya kurang lebih ada 800 halaman. itu kalau mau detailkan. Ini Pak sedikit Firman, dari kita, monggo silakan. Mudahnya gini aja. Jadi kita untuk valuasi itu pertama yang dinilai pertama dari aset ya. Pertama itu, yang kedua intangible-nya. Intangible asset. Nah, intangible ini yang terkadang memang debatable ya, tergantung dari proyeksi ya yang kita tarik yang menggunakan diskon faktor, DCF dan sebagainya. Tetapi kita bisa mudahnya bisa membandingkan dengan film seperti ini. Kita bisa membandingkan dengan perusahaan sejenis film. Nah itu bahasanya kalau kita pengen di rumah di satu komplek ya kita dengan tipe komplek yang sama
ya kurang lebih kita bisa kurang lebih miripnya seperti itu. Untuk yang valuasi berkaitan tentang aset itu bisa menggunakan book value ya, laporan keuangan yang ada. Tetapi untuk yang intangible ini berkaitan tentang persepsi dari perusahaan, juga nanti juga penerimaan dari persepsi investor pada saat IPO. Pak Iman bisa menambahkan, Pak? Oke, berarti kalau brand itu bisa dinilai juga kan ya Pak ya? Brand value kita bisa dinilai juga ya berarti ya? Ya, betul. Nah, dari beberapa yang sudah di IPO-kan ya, ini contoh yang sekarang ini kan 33 kali ya dari nilai nominal. Nah, sebelumnya ada yang 10 kali ya, dan itu tergantung dari kuatnya brand. Kalau misalnya semakin kuat brand termasuk sebagai pionir, ini Cinema ini XS1 ini pionir karena dari tahun 87 gitu. Sehingga berani untuk menilai brand yang cukup tinggi seperti itu. Pak Iman ada tambahan Pak berkaitan tentang valuasi? Mic-nya mati Pak Iman. Saya putus-putus tidak bisa mengikuti dengan baik karena ini perjalanan di kereta. Ya sudah, mungkin itu jawaban saya Pak Bu Wali. Iya, makasih banyak Pak Budi dan teman-teman lainnya. Ya, sebenarnya kalau membahas tentang valuasi itu kalau lebih detail ya ada Bu, kita ada kelas di Jakarta ya, tentang kelas korporisasi, nanti di situ ada membahas tentang par value, book value, market value, itu lebih detail lagi kalau ingin sangat-sangat mengerti ya bagaimana cara kita untuk evaluasi. Terutama tadi yang tadi bilang tentang brand kita itu termasuk intangible asset, bisa dinilai masuk ke dalam intangible asset. Baik, ini di chatbox ada satu yang berkomentar ya tentang kripto, perbedaan saham dan kripto. Monggo Pak, dikasih sedikit aja, waktu kita sudah habis, silakan. Sebentar, saya ini jawab yang di atasnya dulu ya, berkaitan tentang okupansi ya. Nah, okupansi ini memang agak yang tahu lebih detail ya nanti di prospektus nggak ada gitu okupansinya. Terus rata-rata sewa jangka panjang. Nah, memang ada yang sewa, ada juga yang memang seperti di kalau biosnya dari pemiliknya mall tersebut ya, yang itu juga sebagai anak perusahaan yang mendukung pendapatan dari induk. Untuk berikutnya masalah kripto ya, tentang perbedaan saham dan kripto itu jauh ya sama saham ya. Kripto itu berkaitan tentang uang ya dari blockchain ya, dan saya sama sekali tidak sampai saat ini tidak di kripto. Tapi yang jelas itu kan uang ya, uang digital yang diperjualbelikan. Seperti itu. Terus yang berikutnya, kebetulan tadi saya download laporan prospektusnya, di halaman 25 ada laporan ekuitas. Saya screenshot, kirim WA-nya Pak Firman. Coba tahu bisa ditampilkan. Oke, nanti gimana Pak Firman waktunya? Ya nanti kalau tambahan bisa nanti kita lanjut di grup WA saja ya. Ini mohon maaf kita cukupkan dulu waktunya. Mohon maaf pertanyaan Bapak Ibu yang ingin disampaikan nanti bisa kita bahas di grup WA. Gitu Pak Asrul. Baik, malam hari ini kita cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu semua. Saya terima kasih ya atas kehadiran Anda semuanya ya, telah mengikuti program kami ya BSK ya. Ini sudah seri ke-37 dengan materi tentang IPO Cinema XX1. Ikuti terus materi-materi kami ya di grup WA dan grup Telegram ya. Kita yang tadi saya bilang di awal ya, kita ini kantor kontrol manajemen yang membantu perusahaan ya
membangun sistem manajemen, mengedukasi, memberikan pembelajaran kepada karyawan, kepada para founder, para direksi, para CEO, para investor ya, yang berkaitan dengan tema-tema korporatisasi ya, korporatisasi, tema besar kita korporatisasi, bagaimana membangun perusahaan itu dari perseorangan, dari koperasi, dari keluarga kecil menjadi sebuah korporasi besar yang mengglobal ya. Kita sebagai anak bangsa Indonesia ini ya, bagaimana kita mengajak kawan-kawan entrepreneur itu untuk bisa expand ke luar negeri, untuk bisa bertarung di luar negeri. Jangan hanya kita ini menjadi target pasar dari kawan-kawan luar ke sini ya. Bahkan ada fenomena TKA itu karena kita ini sudah menjadi target pasarnya mereka. Maka saatnya kita ajak kawan-kawan entrepreneur Indonesia ini ya, para founder, para CEO ini untuk bagaimana kita itu bisa berperan di kancah ekonomi global. Baik, saya pikir dari kami seperti itu. Kami mohon maaf bila ada kurang yang berkenan dari materi maupun penyampaian saya maupun penyampaian Dika, atau ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu semua. Kita bertemu lagi insya Allah di kesempatan selanjutnya di next BSK dengan materi yang berbeda pula. Terima kasih. Anda jangan menjadi penonton saja di kaitannya dengan Access One ini, paling tidak bisa mempunyai saham di situ ya, bisa beli nanti, karena seperti tadi yang Pak Budi bilang bahwa jumlah penonton semakin bertambah dan ekspansi bisnis juga semakin bertumbuh perusahaan ya. Mudah-mudahan dari kita beli sahamnya kita bisa dapat dividen dari situ dan bisa kita ini bisa menjadi bisa memasarkan investasi, karena sangat kurang sekali nih bangsa Indonesia. Baik, saya tutup. Satu lagi Pak Firman sebentar. Iya. Untuk saham itu nanti kembalinya ke masing-masing ya. Jadi tadi oh iya. Cuma ini hanya apa ya? Merangsang supaya jangan terdiam saja, ini harus bergerak begitu ya, supaya kita ini juga paham tentang investasi, tentang investor dan lain sebagainya. Baik, saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat malam semuanya. Salam sehat salam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Firman. Ya, mari. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.